Yuk, kita coba berhenti sebentar dan bertanya soal satu gagasan yang sering banget kita terima gitu aja. Anggap aja ini bukan penjelasan ya, tapi lebih ke sebuah ajakan untuk kita berpikir bareng-bareng. Kalimat ini pasti udah nggak asing lagi kan di telinga kita? Kalau didengar sekilas, kedengarannya kan logis dan kuat banget ya. Kayak sebuah fondasi yang kokoh buat kemajuan. Tapi pernah kepikiran nggak sebenarnya ada apa di balik fondasi itu? Coba deh, kita lihat lebih dekat. Nah, sebelum kita memutuskan setuju atau nggak setuju, penting banget buat kita bedah dulu kata kuncinya, yaitu stabilitas. Sebetulnya apa sih makna yang ada di dalam kata ini? Coba deh, ambil waktu sebentar buat mikir. Waktu kamu dengar frasa stabilitas politik, gambaran apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin jalanan yang tenang, atau ekonomi yang teratur, atau jangan-jangan sesuatu yang beda banget. Oke, sekarang pertanyaannya kita buat lebih dalam lagi. Di sebuah negara yang katanya stabil, apa benar semua orang ngerasain hal yang sama? Coba bayangin, seorang pengusaha besar sama seorang aktivis lingkungan. Kira-kira definisi stabil menurut mereka berdua sama persis nggak ya? Nah ini nih poin yang paling krusial. Stabilitas itu hampir nggak pernah datang gratis. Seringnya ada harga yang harus dibayar. Pertanyaannya jadi, apa harga itu? Apa yang mungkin harus kita korbankan demi mendapatkan kondisi yang kita sebut stabil? Oke, kita tinggalkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang abstrak. Sekarang saya mau ajak kamu masuk ke sebuah, ya sebut aja eksperimen pikiran. Ada satu skenario, terus kita coba analisis bareng-bareng. Coba bayangin sebuah negara ya. Di satu sisi pembangunannya pesat, ekonominya kuat dan stabil. Tapi di sisi lain, pemilu sih ada, tapi pilihannya ya cuma 3 partai politik itu-itu aja. Media juga boleh bersuara, tapi ada batasan yang sangat ketat kalau mau mengkritik. Dan jalanan kelihatan tenang karena demonstrasi itu jarang banget bisa terjadi. Nah, udah kebayangkan negaranya kayak gimana? Sekarang giliran kita buat menilai nih. Coba yuk kita timbang-timbang apa aja manfaatnya dan apa pula risikonya. Ini pertanyaan intinya. Dengan semua kondisi tadi, menurut kamu, negara imajiner ini ideal nggak? Dan yang lebih penting lagi, kenapa? Apa alasan dibalik jawabanmu? Entah itu iya ataupun tidak. Coba kita lihat dari sisi positifnya dulu. Buat orang-orang yang tinggal di sana, keuntungan nyata apa ya yang bisa mereka rasakan sehari-hari? Mungkin kepastian ekonomi, atau rasa aman, atau kemudahan buat merencanakan masa depan? Tentu, selalu ada sisi lain dari koin kan? Di balik permukaan yang kelihatannya tenang dan pembangunan yang maju pesat itu, kira-kira risiko jangka panjang apa yang mungkin tersembunyi? Konsekuensi apa yang bisa aja muncul 5, 10, atau bahkan 20 tahun dari sekarang? Dan akhirnya kita kembali lagi ke pertanyaan awal, tapi mudah-mudahan dengan pemahaman yang lebih dalam. Kalau memang ada yang dikorbankan dan ada resiko yang ditanggung, lantas berapa sih harga sesungguhnya dari sebuah stabilitas? Jawabannya jelas nggak gampang. Dan tujuan dari obrolan ini memang bukan buat ngasih jawaban, tapi justru buat memantik kamu mencari jawaban versi kamu sendiri dari berbagai sumber lainnya.